Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kali ini kakak akan membahas rajin berlatih pada bab 10 Andalusia Kota Peradaban Islam di Barat tahun 756 sampai 1031 Masehi. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas 7, halaman 243 sampai 246. Rajin berlatih. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, C, atau D. Nomor 1. Menjelang penaklukan oleh Muslim, kondisi sosial masyarakat di Andalusia sangat memprihatinkan. Masyarakat dibentuk menjadi 3 kelas, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Penguasa adalah kelas pertama. Yang bukan termasuk kelas penguasa adalah A. Tuan tanah kecil, B. Pemuka agama, C. Pembesar istana, D. Pangeran. Jawabannya A. Tuan tanah kecil. Nomor 2. Puncak kejayaan Bani Umayyah di Andalusia ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan di Cordova yang terjadi pada masa kepemimpinan A. Abd al-Rahman I, B. Abd al-Rahman II, C. Abd al-Rahman III, D. Al-Hakam I. Jawabannya C. Abd al-Rahman III. Nomor 3. Islam masuk ke Andalusia bukan karena militer akan tetapi sebagai futuh al-Islami yang berperadaban. Pengaruhnya tersebut menyebar sampai ke A. Barat Eropa, B. Afrika Utara, C. Barat Afrika, D. Utara Eropa. Jawabannya A. Barat Eropa. Nomor 4. Bangunan ini terindah di benua Eropa. Awalnya bangunan ini adalah minaret atau menara masjid. Kondisi saat ini beralih fungsi sebagai menara lonceng Katedral Sevilla. Menara ini diberi nama A. Mercusuari, B. Menara Giralda, C. Menara Kudus, D. Piramida. Jawabannya Menara Giralda. Nomor 5. Tempat yang indah dan megah adalah pusat dan puncak ketinggian arsitektur Spanyol Islam yang dijadikan sebagai tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol, yaitu A. Istana Alhambra, B. Granada, C. Menara Emas, D. Istana Al-Maun. Jawabannya A. Istana Alhambra. Nomor 6. Kedewasaan berpikir, cara pandang ke depan yang lebih luas, bertindak arif dan bijaksana, juga merasa bangga serta mencintai kebudayaan Islam masa lalu, merupakan A. Hikmah mempelajari sejarah peradaban Islam, B. Tujuan mempelajari sejarah peradaban Islam, C. Hakikat mempelajari sejarah peradaban Islam, D. Makna mempelajari sejarah peradaban Islam. Jawabannya A. Hikmah mempelajari sejarah peradaban Islam. Nomor 7. Daerah ini berada pada wilayah otonomi Castilla in Mancha. Daerah ini pernah menjadi ibu kota Spanyol sebelum bangsa Moor datang pada abad ke-8 Masehi. Tingkat toleransi kehidupan beragama cukup tinggi di daerah ini. Yahudi, Kristen, dan Islam hidup berdampingan secara harmonis. Nama daerah tersebut adalah A. Cordova, B. Toledo, C. Eropa, D. Granada. Jawabannya D. Granada. Nomor 8. Perhatikan tabel berikut ini.
Pasangan yang tepat, tokoh cendekiawan Islam pada masa Bani Umayyah II ditunjukkan pada nomor A. 1D, 2C, 3B, 4A. B. 1C, 2D, 3A, 4B. C. 1D, 2A, 3C, 4B. D. 1A, 2B, 3C, 4D. Jawabannya A. 1D, 2C, 3B, 4A. 9. Berikut ini merupakan kota-kota penting yang ditaklukkan oleh Tariq Ziyad dan pasukannya pada masa awal masuknya Islam di Andalusia. A. Cordova, Granada, dan Madrid. D. Cordova, Granada, dan Barcelona. Jawabannya A. Cordova, Granada, dan Toledo. Nomor 10. Ibnu Bajjah, Abu Bakar bin Tufail, dan Ibnu Rus merupakan tokoh terkenal dalam bidang filsafat, B. Bahasa, C. Seni, D. Sejarah. Jawabannya A. Filsafat. Room 2. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Jelaskan kondisi sosial masyarakat Andalusia sebelum kedatangan bangsa Muslim. Jawabannya, kondisi sosial masyarakat Andalusia sebelum kedatangan Islam, yaitu Andalusia dikuasai bangsa Visigot. Pada masa tepat sebelum penaklukan oleh pasukan dinasti Umayyah, terjadi perang saudara di kerajaan Visigot antara Raja Roderick dengan para penentangnya, yang melemahkan kerajaan ini dan memudahkan penaklukan oleh pasukan yang dipimpin Tariq bin Ziyad. Nomor 2. Ceritakan sejarah singkat perkembangan Islam di Andalusia. Jawabannya, sejarah singkat perkembangan Islam di Andalusia yaitu Islam masuk di Andalusia tahun 92 Hijriah. Saat itu Andalusia dikuasai oleh orang-orang Goths. Musa bin Nusyair mengirim pasukan untuk melakukan penaklukan ke wilayah ini yang dipimpin oleh Panglima Tariq bin Ziyad pada tahun 710 Masehi. Pada tanggal 15 Mei 756 Masehi, Abd al-Rahman al-Dakhil memproklamirkan berdirinya Imarah Umayyah II di Andalusia. Kejayaan Islam di Spanyol ditunjukkan dengan beberapa perkembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan fisik. Ilmu pengetahuan berkembang pada bidang filsafat, seni, sastra, agama, dan sains. Nomor 3. Lakukan telaah dengan bentuk tabel perbedaan kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus dengan Bani Umayyah di Andalusia. Jawabannya, yang pertama, kemajuan Islam pada Daulah Umayyah di Damaskus. Yang pertama ada pemerintah menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi resmi. Yang kedua, berhasil mencetak mata uang. Yang ketiga, pembangunan fasilitas umum seperti gedung, masjid, dan air mancur merupakan aspek penting dalam kehidupan umat Islam. Yang keempat, membuat departemen pencatatan Diwanul Hatam. Yang kelima, pemisahan keuangan dan pemerintah. Dan yang terakhir, terbentuknya layanan pos merupakan prestasi besar Diwanul Barid. Yang kedua, kemajuan Islam pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Yang pertama ada mendirikan masjid dan sekolah di kota-kota besar Spanyol. Yang kedua, hukum Islam ditegakkan. Yang ketiga, pembaharuan dalam bidang kemiliteran. Yang keempat, mendirikan Universitas Cordova. Yang kelima, memiliki perpustakaan ribuan koleksi buku.
Yang keenam, membangun rumah sakit, laboratorium, dan istana. Dan yang terakhir, lingkungan Andalusia yang melahirkan kebangkitan sastra, ilmiah, dan pembangunan. Nomor 4. Mengapa kita harus menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi? Jawabannya, kita harus menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi karena dengan menguasai ilmu pengetahuan kita bisa hidup lebih baik. Selain itu, orang yang memiliki pengetahuan bawaan juga memupuk pengetahuan baru dengan menimba ilmu sepanjang hidupnya. Nomor 5. Bagaimana cara menumbuhkan semangat dalam mencari ilmu dan mengembangkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, cara menumbuhkan semangat dalam mencari ilmu dan mengembangkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama menjadikan ilmu agama sebagai hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyisipkan dorongan agama dalam setiap tindakan dan perilaku. Yang ketiga, memiliki komitmen kuat untuk membaca dan menelaah buku. Dan yang terakhir, berupaya mencontoh perilaku ulama dan cendekiawan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.